Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, alladzi barakna bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sadiqul wa'dil amin, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tayyibin, wa ashabil akhyari ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nafta darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, seperti biasa ya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah ya pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, belajar. Oh ya, kita coba ya karena sudah lama dulu pernah kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kita ulangi lagi murojaah agar bacaan kita surah Al-Fatihah yang selama ini kita baca untuk sholat ya setidaknya benar dan baik dan Allah terima bacaan kita. Oke, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Maaf, ulangi Lazio. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, bagus. Mohon maaf, Mama, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mama Lazio ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mama Retna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Om Lazio. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak Maretna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya agak panjang, bukan alamin, tidak. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Om Lazio. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Om Retna.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, Om Aljo. Maliki yaumiddin. Ya, Om Retna. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. Baik, nasta'in. Om Aljo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Om Retna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Om Aljo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Om Retna. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba langsung Om Aljo. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, Om Retna. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bacaan surah Al-Fatihah kita diterima oleh Allah SWT ketika kita sholat. Amin, amin, robbal alamin. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk buku jilid 2 ya, subhanallah. Ya, ini kita lihat daftar isinya. Nah, kita belajar tentang sholat Jumat dan sholat Id. Nah, kita belajar di bab 1, keutamaan hari Jumat. Kedua, hukum ini subbabnya, hukum melaksanakan sholat Jumat, khutbah Jumat, ya, dan seterusnya. Nah, ini sholat Jumat kan, mohon maaf, ini kan buat bapak-bapak, bukan buat ibu-ibu. Betul. Nah, perlu nggak kita belajar? Perlu. Ya, perlu kita garis bawahi, kita belajar bukan untuk kita sendiri, ya. Tapi memang kita belajar untuk menyempurnakan ibadah kita. Tapi perlu diingat, kita belajar juga mengajarkan anak-anak kita, ya, mengamalkan ilmu-ilmu kita. Jadi kita belajar bukan hanya untuk kita sendiri. Wah, ini bukan pelajaran buat saya nih, nggak usah belajar, enggak. Ya, kalau perlu kita harus belajar semuanya, harus tahu. Ya, ini tentang Jumat. Anak-anak kita ajarin, ya, mohon maaf, cucu misalnya. Nah, kita ajarkan laki-laki, ayo nak sholat Jumat ini, tuh ada bukunya. Nah, ada semua. Jadi, nih lihat baca bukunya nih, apa, keutamaan sholat Jumat, hukum sholat Jumat. Nah, ya. Nah, ini penting. Nah, meskipun kita, mohon maaf, mungkin mudah-mudahan nggak sholat, maksudnya nggak sholat Jumat di masjid, tapi sholat zuhur di rumah, tapi setidaknya tahu. Ya, itulah pentingnya ilmu. Ya, jadi kita tuh bukan hanya belajar itu buat kita sendiri. Ini bukan bidang saya nih, orang nggak usah. Nah, setidaknya tahu. Ya, ini pentingnya kita belajar. Asalan al-jumu'atu. Ya, kalau bahasa Arab tuh al-jumu'ah, bukan al-jum'ah, tapi al-jumu'atu. Kalau bahasa Indonesia Fadlu yaumil jumu'ati. Keutamaan hari Jumat. Wurida. Wurida itu diriwayatkan. Ya. Anna, bahwasanya, ya, kita coba belajar lagi bahasa Arab agar tidak terlupa ya. Mudah-mudahan ya ini Anna, bahwasanya. Kalau anna itu bahwa.
Kalau inna itu sesungguhnya, ya. Beda kan sesungguhnya dengan bahwasanya ya. Kalau anna itu bahwasanya, kalau inna itu sesungguhnya. Anna yaumal jumu'ati, bahwasanya hari Jumat khairun. Nah, khairun itu baik, lebih baik. Ayyamul usbu'. Ayyam itu jamak dari yaum. Yaumun itu hari. Kalau ayyam hari-hari. Hari-hari ya, maksudnya bisa apa diriwayatkan bahwasanya hari Jumat itu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairun yaumin tala'at fi syamsu yaumul jumu'ah. Jadi sebaik-baik matahari itu terbit, selagi matahari terbit itu hari Jumat. Kenapa? Karena fihi, di dalam hari Jumat itu terdapat apa? Di dalam hari itu terdapat khuliqo. Khuliqo itu pasif. Kalau aktifnya itu kholako. Kholako itu apa? Menciptakan. Kalau khuliqo pasif, berarti apa? Diciptakan. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Udkhila dari kata dakhola. Dakhola masuk. Kalau udkhila dimasukkan. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan Nabi Adam pada hari Jumat itu apa? Dari kata khoroja, keluar. Kalau ukhrija dikeluarkan. Minha, ha itu kata ganti, ha itu perempuan yang ada tak marbutoh. Jannatun. Nah, berarti Nabi Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan datang hari kiamat kecuali illa fi yaumil jumu'ati, kecuali pada hari Jumat. Nah, di sini kita pahami ya, subhanallah, pada bahwasanya hari Jumat itu betul-betul ini keutamaannya ya. Nah, Ustaz, ini hari Jumat nih. Wah, mau kiamat dong. Nah, wallahu alam bisawab ya. Bisa jadi kita nggak tahu, makanya kita nanti akan belajar keutamaan, maksudnya doa-doa apa saja yang harus kita baca pada hari Jumat. Subhanallah, itu pokoknya hari Jumat itu harus banyak-banyak beribadah kepada Allah ya, dari kita bangun tidur ya, ada semuanya itu, subhanallah, karena kita nggak tahu, karena datangnya hari kiamat itu pada hari Jumat. Kalau kita banyak berdoa pada hari Jumat, nah datang hari kiamat hari Jumat, subhanallah, husnul khotimah gitu ya. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi wa Sahih. Ya, ini hadis sahih. Wa an Abi Lubabah Al-Badri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di halaman ini, coba dibuka halamannya ya. Halaman 3. Ya, halaman 3. Tadi halaman 2 ya, pertama keutamaan hari Jumat. Sekarang halaman 3. Abu Lubabah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Sayyidul Ayyam, Sayyid itu tuan, ketua, pimpinan, Ayyam. Jadi di antara 7 hari yang datang silih berganti terdapat Sayyidul Ayyam. Jadi terdapat tuan hari, kepalanya hari ya, Sayyidul Ayyam. Yaitu hari yang penuh berkah, hari yang paling agung, hari paling mulia, itu hari Jumat. Sayyidul Ayyam yaitu hari Jumat. Ya, kepalanya hari itu hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu dibawahi oleh hari Jumat. Ya, berarti kepalanya hari Jumat. Wa a'dhamuha indallahi, dan ini betul-betul hari Jumat itu diagungkan di sisi Allah. Wa a'dhamu indallahi ta'ala min yaumil fitri, justru hari Jumat ini diagungkan daripada Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Subhanallah. Berarti hari Jumat itu betul-betul ya diagungkan. Ya, nggak ada yang lebih agung daripada hari Jumat. Sampai hari raya Idul Fitri yang kita senang, hari raya Idul Adha, itu masih lebih agung hari Jumat. Wa fihi khamsu hilal, dan di dalamnya terdapat 5 hal. Nah, ini kita coba ya, di sini 5 peristiwa. Khuliqallahu azza wa jalla fi Adam alaihissalam. Ya, ini Allah menciptakan. Ya, khalaqallah. Allah menciptakan
Adam. Ya, wa ahbatallahu ta'ala fi Adam ilal ard. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tawafallahu ta'ala Adam. Dan pada hari Jumat Allah mewafatkan. Ya, Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yus'alul abdu fiha syai'an illa atahullah ta'ala. Jadi pada saat itu, ya, la yus'alul abdu. Jadi pada saat itu, pada hari Jumat itu tidak ada yang meminta hambanya sesuatu kecuali itu Allah kabulkan. Jadi itu betul-betul hari Jumat itu subhanallah, ya, hari yang paling mulia. Jangan sampai disia-siakan. Doa kita itu subhanallah Allah kabulkan pada hari Jumat. Nah, ya, jangan disia-siakan hari Jumat nih. Betul-betul harus berbanyak ibadah. Yang mohon maaf, bukan hanya untuk laki-laki saja yang ke masjid, yang ini enggak, perempuan juga sama. Ya, kita gunakan hari Jumat itu betul-betul hari-hari yang, makanya banyak kan hari Jumat sedekah, ya kan? Subhanallah, sedekah hari Jumat, ngasih minuman ke masjid, ngasih ini sedekah di jalan-jalan hari Jumat, subhanallah. Itu hari Jumat dipergunakan untuk sebaik-baiknya. Ibadah seperti Ramadan. Ramadan tuh coba bayangkan itu. Ibadahnya itu nggak berhenti-berhenti kan, baca Qur'annya, sedekahnya, ya zikirnya dan sebagainya. Sama, hari Jumat juga sama. Nah, kenapa sih kok hari Jumat itu sangat diagungkan? Ya sampai harus betul-betul banyak berdoa. Nah, kenapa coba? Untuk mengecas. Kita tuh biasanya kalau di bulan Ramadan kan ngecas kita. Kita dicas nih selama 1 bulan nih. Ya biar nanti kita habis Ramadan udah terbiasa enak, udah bisa puasa, udah bisa ini, udah bisa ini. Nah, sama hari Jumat ya mungkin Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita mungkin mohon maaf kurang zikirnya, kurang baca Qur'annya, kurang doanya, kurang apa. Tapi ketemu hari Jumat semangat, ya kan? Wah, Jumat. Nah, tapi habis hari Jumat, hari Sabtunya, ya Allah masih ada waktu, masih ada sisa nih dengan hari Jumat. Tetap lanjut. Ya dengan doanya tetap. Jadi bukan hari Jumat aja. Jadi Jumat itu buat ngecas. Ngecas aja. Nah, tapi bagaimana biar ngecasnya itu bertahan? Diapain coba? Di tiap hari. Nah, tetap ya, jangan hari Jumat aja. Nah, itu pentingnya ya. Terus subhanallah. Jadi istiqomah. Jadi ini subhanallah, Allah melihat hambanya, ini hambaku bukan hari Jumat saja dia berdoa kepadaku. Bukan hari Jumat saja dia beribadah kepadaku. Tapi selain hari Jumat dia juga justru masih melanjut. Berarti bukan karena harinya dia dicari. Ya kan? Karena memang kebiasaan dia, kenikmatan dia selama ini dalam ibadahnya subhanallah ya. Nih, kalau kita pahami hari Jumat ya subhanallah. Wa fina ya uh, dan wa fi taqumus saah, dan di dalam hari Jumat ada terdapat kiamat. Min malakin muqarrabin. Nah, sampai malaikat ya dan sama itu sama langit, bumi, riyah, angin, jibal, apalagi jibal itu gunung-gunung, wala baharun, dan juga laut, illahunna yusfikna min yaumil jum'ah. Mereka itu tunduk di sini ya. Mereka semuanya takut kepada Allah. Tuh. Itu coba bayangin, makhluk-makhluk Allah yang begitu besarnya ya, subhanallah, langit, bumi dan sebagainya itu semua sama Allah dengan hari Jumat. Ya, mereka tetap maksudnya ciptaan-ciptaan Allah itu berzikir, beribadah kepada Allah. Cuma nggak sama ibadahnya kita dengan mereka, dengan langit-langit dan bumi, ya, dan juga gunung-gunung. Nah, subhanallah. Nah, ini ya kita manfaatkan. Tapi masih lama Ustadz, sekarang baru hari Sabtu, Jumat depan 5 hari lagi, ya udah nanti aja. Nggak begitu. Ya, bukan berarti kita belajar beribadah pada Allah hari Jumat, wah penting nanti aja hari Jumat aja, enggak. Ya, sama halnya kita seperti Ramadan, ya kan? Sebelum Ramadan bulan apa? Sya'ban ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, bulan Syabannya ngapain kita? Kan banyak kita dianjurkan puasa, disunahkan puasa. Ya, ayo siap-siap bulan Ramadan, ngapain dulu biar nggak kaget, baca Qur'annya, tahajudnya, ya kan, sedekahnya. Nanti ketika bulan Ramadan datang kita udah enak, udah terbiasa. Nah, nggak kaget. Kan banyak orang itu kalau udah bulan Ramadan langsung puasa kaget. Baru puasa pertama udah nggak kuat kan.
azan duhur udah denger kayaknya bawahnya pingin azan maghrib. Ya kan, bawahnya pingin tidur aja kan kalau puasa di awal-awal ya kan nggak terbiasa. Nah, bagaimana kita? Nah, dengan ini hari Jumat ya dari sekarang tetap sholat duhanya, habis ini sholat duha, sholat taubat ya, sholat hajat, sholat apa lagi apa sholat tasbihnya tetap jalan, bukan nunggu hari Jumat ya, baca doanya, baca apa al-maksuratnya, zikir-zikirnya tetap ya. Nah, nanti ketika hari Jumat datang subhanallah udah biasa, udah enteng gitu kan. Lagi tambah lagi membaca apa surat Al-Kahfi. Subhanallah ya. Tuh, subhanallah tuh banyak jadi hebat. Jadi bukan hanya hari Jumat aja rajin ibadah, selain hari Jumat nggak rajin, nggak bisa begitu. Ya ini pentingnya ya. Subhanallah, alhamdulillah kita belajar nih. Jadi kita tahu tentang keutamaan hari Jumat. Doa fihi. Kita belajar doa. Tapi kita sebelum masuk doa kita, mohon maaf nggak terlalu buru-buru ya. Ya, ngajak buru-buru. Jadi kita santai aja belajarnya. Paling tidak kita tahu keseluruhan. Tapi kita tahu nggak tentang pengertian hari Jumat? Nah, di sini kan nggak dibahas. Nah, saya sudah buat, kita belajar pengertiannya. Nah, jadi ini sampai doa ya. Nah, kita tetap belajar tentang pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pekan depan kita belajar tentang doanya. Ya, doa. Baik, bismillah. Pengertian sholat Jumat ya, dan definisinya. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur setiap hari Jumat, didahului oleh 2 khutbah yang menjadi syarat sah pelaksanaannya. Ya, di sini bismillah. Selesai dulu apakah sholat Jumat belum? Oh, ini berarti ini masih lama kita bahasnya di hukum melaksanakan sholat Jumat. Ya, berarti nanti saja kita bahasnya pelan-pelan ya. Ini baru saya dapatkan. Jadi kita membahasnya terkait sholat Jumat nanti. Nah ya, biar nyambung. Kita sekarang belajar tentang doa dulu. Ya, doa. Terlalu semangat nih jadi ini. Jadi langsung pengertian ya. Baik, kita pelan-pelan bismillah. Baik, sekarang belajar aduk doanya. Doa apa saja sih ya, ketika hari Jumat datang? Nah, apa yang kita ucapkan? Yang bagi istihad ya dianjurkan. Fihid doa, fid doa yaitu doanya inda akhir saat miyamil jum'ah ya fa'an Abdullah bin Salam wala qultu ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis inna lanajidu fi kitabillah ta'ala fi yaumil jum'ah sa'atan. Nah, coba dilihat bukunya di halaman doa halaman 3. Berdoa pada hari Jumat. Ya, maaf, kita lihat bukunya. Bismillah. Sudah sepatutnya seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Istihad itu sungguh-sungguh. Terutama pada saat terakhir hari Jumat. Nah, hari terakhir Jumat itu maksudnya bisa di akhir bulan gitu ya. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa pada hari Jumat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu ketika aku mengatakan, waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk jalis. Nah, di sini kan jalis, Rasul duduk ya. Nah, duduk kita mendapatkan keterangan bahwa pada hari Jumat itu di halaman 4 ada satu waktu di mana tiada seorang hamba mukmin yang melaksanakan sholat lalu berdoa kepada Allah, sedang waktunya bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Tadi sudah kita bahas. Beliau berkata, Rasulullah SAW memberi isyarat kepada aku dan mengatakan, atau beberapa saat kamu benar, atau beberapa saat aku bertanya, tetapi kapankah waktunya? Beliau menjawab, yaitu saat waktu terakhir pada siang hari Jumat. Aku bertanya lagi, bukankah pada waktu itu tidak boleh sholat? Iya benar. Nah, jawab ya bala. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin telah selesai sholat, lalu duduk menantikan sholat berikutnya, ia dicatat masih dalam keadaan sholat. Subhanallah. Ya, nih hebatnya. Jadi ibarat kita nih kalau sholat, yang menunggu, kalau laki-laki kan menunggu sholat apa? Jumat. Tapi kalau perempuan, misalnya udah sebelum sholat duhur dia sholat sunnah, terus duduk sambil nunggu sholat duhur, ya meskipun ya mohon maaf bunda-bunda nggak sholat Jumat, tapi kan sekarang di TV-TV ada kan atau di mana gitu kan di YouTube yang live itu kan ada tuh ya kan
khutbah Jumat itu mendengarkan sambil mendengarkan, subhanallah pahalanya ya. Jadi tetap walaupun nggak sholat Jumat di masjid, tapi menunggu sholat duhur sambil mendengarkan khutbah, subhanallah itu dihitung sama aja sholat ya, dihitung pahalanya. Nah, tetap walaupun kita nggak, mohon maaf, mudah-mudahan nggak sholat Jumat, tetap kalau bisa mengikuti sholat sunnah, terus mendengarkan khutbah, baru qomat udah sholat. Tapi ingat sholatnya nggak ikut masjid. Ya, di masjid sholat Jumatnya 2 rakaat, ikut-ikutan 2 rakaat. Enggak, tetap sholat duhur 4 rakaat. Ya, yang bisa dipahami ya. Itu penting ya. Jadi tetap sholat Jumat itu betul-betul ibadah ya, harus banyak-banyak diperbanyak doa-doanya nih. Yang kedua, Abu Sa'ad dan Abu Hurairah. Pada hari Jumat itu ada satu, inna fi yaumil jum'ah sa'atan la yuafiquha abdun muslimun yas'alullah fiha khairan illa atau iyyahu. Nah, ini ya sama tadi. Pada hari Jumat itu ada satu saat atau waktu tertentu di mana tidak seorang muslim pun yang memohonkan satu kebaikan pada Allah, dan waktunya bertepatan dengan saat waktu tertentu itu, melainkan pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Tuh ya. Subhanallah tuh. Makanya kalau mau berdoa itu dicatat, catat semua tuh. Nggak apa-apa dibaca, ya dibaca. Boleh bahasa Indonesia, boleh baca ya Allah. Pokoknya doain semua dah. Ada yang misalnya ada yang sakit, tulis. Ya, hari ini mohon maaf, ada saudara kita, mohon maaf, petugas sekolah apa SDG sedang dirawat di rumah sakit, gejala stroke. Ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, amin ya. Dirawat di rumah sakit Sari Asih. Ya, itu kemarin habis sholat Jumat, sampai saya dengar, saya walaupun nggak di JIS lagi, tapi saya dengar ya ceritanya, dia apa memarkirkan motornya di sekolah, tapi nggak kuat nahan motornya, nggak kuat sampai gemeteran gitu kan. Untung ada yang ngelihat ya, security ngelihat, langsung dibopong, duduk, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata memang gejala stroke, ya Allah, ya mungkin kecapean, hipertensi, ya Allah ya. Nah, kita doakan Allah angkat penyakitnya ya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, semoga beliau bisa beraktivitas kembali ya. Itulah hidup ya, suatu saat juga kita akan seperti itu ya, gantian ya. Kita doakan mudah-mudahan. Itulah pentingnya kita tetap berdoa ya, tapi ingat berdoa bukan hanya hari Jumat saja, setiap hari. Pentingnya kita catat doa-doanya. Semuanya teman-teman kita, saudara kita, siapapun itu yang sakit, siapapun itu yang mendapatkan musibah, siapapun itu yang mendapat kesulitan, kita doakan. Ya, jadi kita berdoa itu bukan hanya untuk kita sendiri. Itu penting banget. Kita doakan tetangga kita. Ya Allah, berikanlah kemudahan tetanggaku, ya Allah, dia sedang kesulitan. Berikanlah dia kemudahan, berikan rezeki. Itu subhanallah. Hebat itu doa-doa seperti itu. Dan juga sama kita, kita ini jujur aja, bisa jadi kita ini sehat, bisa jadi kita bisa begini belajar, bisa ini. Coba dari mana coba? Bisa jadi saudara-saudara kita yang mendoakan kita, bisa jadi tetangga kita, teman kita, betul nggak? Ya kan? Cuma kita nggak sadar, bisa jadi teman-teman kita doain saudara kita, tetangga kita, ya Allah. Coba bayangkan, setiap hari Sabtu kita masih bisa belajar itu loh. Subhanallah, masih bisa Zoom. Alhamdulillah, ya Allah ya. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan istiqomah ya niat kita begini ya. Ya, suatu saat Allah akan berikan kita ujian juga. Coba misalnya sakit, apakah masih belajar kita? Alhamdulillah masih bisa mendengar telinga kita. Ya, alhamdulillah sambil mendengar. Alhamdulillah mata kita bisa melihat. Alhamdulillah masih bisa melihat walaupun kita lagi nggak enak badan. Ya kan? Ya, ya Allah, itu kan kita diuji. Wajar dong kita hari Sabtu jam 5:30 belajar sehat, betul nggak? Wajar. Coba kalau diberi ujian oleh Allah berupa kurang sehat, nggak nyaman, masih bisa belajar nggak kita? Pasti begitu kan? Aduh, males, capek, pusing, udah nggak usah belajar. Nah, ya kan? Tapi ketika Allah berikan ujian buat kita, tapi masih ada yang berfungsi anggota tubuh kita, ya kan? Misalnya telinga tadi masih berfungsi, masih bisa mendengar. Udah cukup, Ustadz izin kameranya off ya. Saya cuma nyimak aja, subhanallah. Allah ridho. Wah, ini
udah diberi ujian berupa sakit, tapi telinganya berfungsi untuk mendengar. Wah, subhanallah ya. Nah, kita bersyukur tiap hari Sabtu masih bisa belajar ya. Kita tetap berdoa ya Allah. Apa kan doanya masih ingat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa jangan sampai tertinggal. Penting banget itu doa. Ya Allah, bantulah aku ya Allah selalu ingat padamu ya Allah. Nah, kalau ingat pada Allah itu berarti kita dekat sama Allah ya. Wa syukrika ya Allah, agar selalu saya itu bersyukur padamu ya Allah. Ingat bersyukurnya itu bukan hanya mengucapkan aja, tapi harus dengan berbuat ya. Wa syukrika wa husni ibadati ya Allah, agar ibadahku ini bisa sebaik-baik mungkin gitu, maksimal ya Allah, bantu aku. Nah, kalau kita berdoa begitu, bantu aku apa kuncinya yang kita minta? Kesehatan, betul nggak? Dengan sehat kita itu insya Allah ibadahnya sempurna, ya kan? Dengan sehat kita, tapi di awal dengan bantu aku agar selalu ingat padamu. Nah, kuncinya di situ. Kalau kita mau ibadah kita mau sempurna, itu kuncinya harus apa? Ingat sama Allah, dekat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan berikan kita kemudahan. Nah, udah nih kamu belajar nih kasih kasih buku, nih kasih waktu, nih Allah kasih apa kesehatan nih. Mumpung ini kamu sehat, ayo gunakan kesehatanmu untuk yang baik-baik, belajar ibadah tuh. Alhamdulillah kita bersyukur. Bersyukur kan? Nah, semakin kita bersyukur pada Allah karena apa? Kita ingat sama Allah. Allah berikan kita kesehatan, kita bersyukur. Wah, husni ibadati, ya Allah, masih ada lagi nih ibadahku nih, mungkin ada yang kurang, tolong ya Allah. Berikan aku agar ibadahku ini bisa sempurna. Nah, dengan cara apa? Belajar. Ya kan? Kalau kita cuma doa aja, wah husni ibadati, tapi nggak belajar tentang ilmu fikih, nggak belajar, ya sama aja. Ya Allah, gimana biar ibadahku sempurna ya Allah. Nggak belajar, nggak tahu tentang cara-cara wudhu, nggak tahu cara sholat, ya sama aja. Gimana mau terima, ya kan? Itulah pentingnya kita ada ikhtiar, ya usaha. Ya subhanallah ya alhamdulillah. Nah ini terkait ya wafika masalah illa qadul hajat. Nah, ya halaman 5. Yaumul Jum'ah itnata asyratan sa'ah. Hari Jumat dibagi atas 12 waktu. Di antaranya terdapat 1 saat waktu yang tak seorang hamba, ya, hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah dan waktunya bertepatan dengan waktu melainkan Allah kabulkan baginya. Secara saat itu pada waktu-waktu terakhir setelah asar. Nah ini tuh subhanallah. Tadi sebelum sholat Jumat itu waktu-waktu yang baik-baik. Nah sekarang waktu terakhir setelah asar. Nah ya ingat ya pada hari Jumat setelah sholat asar, kalau bisa kita tetap beribadah kepada Allah dengan cara apa? Baca Quran, berzikir, ya, maksurat apa ada maksurat tang ya. Amsayna asbahna wastikul pagi. Amsayna amsal mulku lillahi. Nah, itu ada al maksurat, baca tuh subhanallah ya, tuh nggak bakal ditolak doanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Yang keempat, Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa ada beberapa orang sahabat berkumpul sambil membicarakan soal waktu yang makbul, yang mustajab pada hari Jumat. Mereka kemudian berpisah dan mereka sepakat bahwa waktu yang makbul mustajab tersebut adalah pada waktu yang akhir pada hari Jumat. Ya, pada akhir Jumat itu maksudnya mau masuk petang, sebelum petang. Karena kalau udah masuk maghrib itu sebenarnya kalau ini sudah masuk hari Sabtu. Nah, makanya disebut malam Sabtu kan persiapan. Nah, itu makanya kalau kita baca surat Kahfi itu baiknya memang di malam Jumat. Kenapa? Karena sudah masuk hari Jumat. Ya, tuh. Subhanallah. Yang kelima, ya 15 lagi. Boleh kalau ada yang tanya boleh. Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa kebanyakan hadis yang diterima menyatakan bahwa waktu yang mustabid itu adalah setelah asar, tapi dapat pula diharapkan datangnya setelah tergelincirnya matahari. Tuh. Ya, kalau ini. Adapun menurut riwayat dari Abu Musa bahwa yang mendengar Nabi Muhammad bersabda, waktu yang makbul itu adalah antara waktu imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Akan tetapi menurut keterangan hadis ini mutarib dan mengkotib, terputus sanadnya. Kalau misalnya yang doanya yang misalnya nunggu khotib mimbar ya. Nah, anjuran memperbanyak sholawat pada malam dan hari Jumat. Nah, ini insya Allah pekan depan. Ya, pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan. Ya, ini pada hari Jumat kita manfaatkan.
Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita jadikan hari Jumat itu kita bangun, ya, sholat sunatul wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, ya, zikir, subhanallah, baca Quran, ya, nunggu subuh. Boleh tidur nggak? Boleh, silakan tidur sebelum nunggu subuh. Tapi ingat, biasanya kalau udah tidur, subuhnya lewat. Ya kan? Hanya hati-hati pakai alarm, ya, pakai alarm tetap, ya. Tapi khawatirnya ngantuk itu biasanya. Tapi nggak apa-apa, biasanya sih kalau udah terbiasa aman. Kalau orang-orang Arab dulu itu tidur dulu sebelum subuh, biar apa? Biar nanti waktu subuhnya nggak ngantuk. Takutnya kalau udah ngantuk waktu sholat subuh nggak khusyuk, ya. Ya walaupun kita itu walaupun nggak ngantuk nggak khusyuk, ya nggak. Setidaknya kita usaha lah, ada ikhtiar, ya. Jadi Jumat itu penting, ya. Kita belajar dari hari Jumat, subhanallah, ya. Tetap salat witir, jika terus mungkin boleh tidur tapi sebentar, habis itu wudhu lagi. Nah, baru salat sunnah sebelum salat subuh. Nah, salat sunnah 4 rakaat kalau bisa, doa tuh banyak-banyak. Terus salat subuh, ya, habis itu salat subuh. Habis salat subuh ngapain? Zikir lagi, yaitu boleh zikir maksurat, asbahna wasbahnu tadi. Terus boleh baca Quran sedikit, terus berdoa aja, nggak apa-apa, doa banyak-banyak, tulis catatannya, mendoan doanya, baca, dibaca aja di dalam buku, boleh dicatat semua tuh, ya Allah, doain, ya, doain semuanya, doain negara ini, ya Allah makmur, doakan Palestina, jangan lupa Palestina, ya, doakan semua, ya Allah, semuanya sehat, semua apa keadaan ini, yang apa yang nyari rezeki yang halal, berikan kemudahan, semuanya kita doain. Pedagang-pedagang kita, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk berjual, ya, jadikan dagangan-dagangannya itu dalam ibadah, ya, bukan dalam mencari keuntungan, akhirnya nggak untung, jadi mohon maaf nipu, ya kan, udah banyak begitu, ya kan. Iya, itulah pentingnya, jadikan aktivitas kita, tugas-tugas kita, kerjaan kita, apa yang kita cari rezeki itu harus baik semuanya, jadikan ibadah, ya. Selama itu kalau dijadikan ibadah, mau ngapain juga takut kita bawaannya, aduh ini nggak boleh nih, haram, nggak berkah rezekinya nih, astagfirullahaladzim. Nah, itu ya pentingnya. Makanya kalau berdagang itu baiknya ngikutin cara Rasulullah, ya. Ketika azan berkumandang, berhenti, gantian. Mungkin ibunya yang ini atau tutup, kalau sholat semua sholat tuh tutup, buka lagi. Ya kenapa? Karena bisa jadi, mohon maaf, ketika dia ini azan, mendengarkan azan, tapi dia menunda sholat, ada yang beli nih, ada yang beli, gimana coba, berkah nggak? Nah, ya kan, bisa jadi Allah melihat, wah ini aku panggil dia malah dicuekin, malah dia itu ngelayanin orang itu, padahal saya ngasih rezeki, ya kata Allah, betul. Nah, itu pentingnya, biarkan ada yang beli, tutup, mohon maaf, tutup dulu ya, sholat dulu ya, nanti habis sholat baru nanti datang lagi. Nah, coba, hebat begitu tuh. Ada nggak begitu? Ya, itu yang dicari sebenarnya. Ya, saya kalau lihat penjual-penjual, maaf, sedang sholat, wow, subhanallah, hebat. Ya, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan, yang bermanfaat, dan mendapatkan ridho Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, tadi bikulti hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hajiran Ustaz. Ayakunna wa yakin.